limit. Ya. Limit itu pendekatan atau nilai-nilai yang didekati gitu ya. Kenapa sih kita harus mencari limit? Biasanya kalau suatu fungsi, ya apapunlah fungsi itu, dan kita ingin tahu berapa nilai dari fungsi itu, jika variabel dalam fungsi itu kita masukkan angkanya. Contoh, jika saya punya fungsi di sini, fungsinya 2x min 1. Seperti ini fungsinya. Ini fungsi ya, fungsi x di sini. Nah, kalau saya ingin tahu berapa sih limit x menuju 1 dari fx, seperti ini, maka yang harus saya masukkan berarti limit x menuju 1 dari 2x min 1. Nah, nilainya seperti ini ya. Nah, karena terus nanti kita masukkan nilainya, limit x menuju 1. Jadi si x-nya ini menuju 1. Jadi kita masukkan nilainya. X-nya berarti 2 dikali 1 dikurangi 1. Berarti hasilnya 1. Nah, bagaimana jika limit x-nya menuju 0? Ya, sama saja. Tuliskan saja limit x menuju 0 dari 2x min 1. Berarti hasilnya 2 dikali 0 dikurang 1. Hasilnya berarti minus 1. Seperti itu. Ini untuk limit ya. Nah, sebenarnya untuk limit-limit yang fungsinya itu seperti ini, apa namanya tuh, polinomial ya, seperti ini polinomial dan tidak ada pembagiannya, itu nggak ada masalah. Jadi nilainya berapa saja itu nggak ada masalah. Contoh, bagaimana jika limit x menuju tak hingga dari ini, fungsi ini juga limit x menuju tak hingga dari 2x min 1. Berarti hasilnya berapa? 2 dikali tak hingga dikurangi 1. 2 dikali tak hingga ya tak hingga, dikurangi 1, namanya tak hingga, mau dikurangi berapapun ya pasti akan tak hingga, karena tak hingga itu besar ya. Hasilnya tak hingga. Bu, boleh gitu hasilnya tak hingga? Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja hasilnya tak hingga. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika limit x menuju berapa di situ? Setengah, gitu ya, dari fungsi f(x). Maka kita dapatkan limit x menuju setengah dari 2 dikali setengah minus 1. Berarti hasilnya berapa? 2 di maaf, ini x ya. Kalau masih ada tulisan limit itu masih dituliskan x-nya. Kalau kalian masih menuliskan variabel, maka masih dituliskan x-nya. Kalau sudah ada tidak variabel, berarti sudah tinggal memasukkan angkanya. Berarti berapa di sini hasilnya? 0. 0. Jadi hasil yang diperoleh mau tak hingga mau 0 tidak ada masalah. Kita masukkan saja nilainya. Sampai situ ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan dulu tidak? Tidak ada. Nah, sekarang kita di sini banyak sekali soalnya nih ya. Kita lihat contoh soalnya tadi. Saya mau lihatkan yang ini nih. Di yang tadi soal ini di soal, tapi kita masuk ke limit di sini ya. Nah, ini. Nomor 1 sampai nomor ini ya. Nomor 1 sampai nomor 6. Yo, bagaimana mengerjakannya? Nomor 1. Berarti nomor 1 limit x menuju 5. 3. Ini limit dulu ini. 3. Dari fungsi x min 5. Jadi hasilnya berapa? 3 min 2. Ya, jadi 3 min 5 yaitu min 2. Kalau yang ini?
Berapa? 2, dimasukkan nilainya ya. Kalau yang ini berarti 2 minus 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali minus 2 dikurang 1. Ini minus ya, tuh lihat minus. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Jadi hasilnya berapa? -3. Minus 3. Di sini minus 3. Ini 4 dikurangi 4 dikurangi 4, 0. Gimana minus 3 ini? Dikurangi Iya, Bu. Berapa? Sud. Hah? Berapa? -1. Min 1. Yang ini sekarang, berapa nih yang ini? Berapa? Jovi. Min 1, ya kan? Betul ya? Jovi, cu. Berapa? 0, Bu. Min 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Yang ini, yang nomor 5. Yang nomor 2, ini berapa? 3. 1 dikurangi 2 dikali minus 1. Jadi 3. Yang ini? Yang ini? -1, Bu. 3 Minus? plus 2T. Min 2 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan 2 dikali minus 2 gitu ya. Min 1. Jadi berapa? Oh, ini T, ini X harusnya, bukan T. Ini mah sama dengan yang ini ya? Iya, Oh, Bu. ini mah soalnya sama tuh. Yang di ini. Yang ini. Berapa ini? Ini juga sama ya, cuman ini T. Oh, ini sama juga nomor 6. Oh, ini mah X. K. Kalau ini, kalau begini nih, maaf. Oh, ini kalau begini ya sudah. Nah, kalau yang ini begini. Nah, yang ini berarti berapa? X. Yang dimasukkan nilai X plus 2. T ada nggak di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, tulis aja T. Min 1. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya berapa yang ini? 3 ditambah 2T. Nah, jadi hasilnya 3 ditambah 2T. Kalau yang ini? Yang ini? 1 min X T 2. min 1 dikuadratkan dikurang X kuadrat. Jadi hasilnya? 1 min X kuadrat. Ya kan, ini kan T kan? Betul? Iya, Bu. Limitnya T. Jadi masukkan yang nilai T. Sekarang kalau limitnya X minus menuju 1, berarti berapa? Untuk soal yang sama, untuk soal yang 6. Berarti berapa? T kuadrat min 1. T kuadrat min 1. Sampai situ ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Nah, sekarang kita lihat. Udah? Nah, sekarang kita lihat soal yang selanjutnya. Ini nomor 7 sampai nomor 18 ini soalnya. Kita kerjakan di ini ya, di mana itu? Biar terlihat. Kita kerjakan di sini. Nomor 7, ini soalnya di sini nomor 2 saja ya. Ini limit X menuju 2 dari X kuadrat per minus 4 dibagi X min 2. Nah, kalau ini kita masukkan nilainya, ya kan? Kan limit itu memasukkan nilai. Kalau kita masukkan nilainya jadinya berapa? Halo? Masukkan nilainya. 2 kuadrat 2 pangkat 2 dikurang 4 dibagi 2 kurang 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. 0 per 0. 0 per 0. Nah,
jika suatu fungsi limit yang menghasilkan nilai 0/0, maka ini bukan penyelesaiannya. Jadi nilai yang dihasilkan itu kalau ada 0/0 nantinya, tahingga per tahingga, ini bukan penyelesaiannya. Maka kita harus menguraikannya. Jadi kalau ada seperti ini, kita harus menguraikannya. Kita lakukan penguraiannya. Jadi kalau soalnya 0/0 itu nggak ada ya. Makanya limit X menuju 2 dari fungsi X kuadrat min 4 dengan X min 2, yang ini tuh harus dijabarkan atau harus difaktorkan lah ya, difaktorkan. Bu, faktornya bisa dengan cara yang kayak kemarin pembagian, ingat kan? Nah, ini tuh sebenarnya sama, berarti kan karena dibagi dengan X min 2, berarti di sininya X min 2. Di sini harus sama dikali dengan sesuatu. Nah, kalau hasilnya agar X kuadrat min 4 berarti X plus 2. Betul tidak? Dibagi X min 2. Betul tidak? Yang atas. Nah, maka hasilnya berarti karena ini fungsi yang ini sama dengan fungsi ini, berarti kita bisa eliminasi. Maka diperolehlah limit dari X menuju 2 dari X plus 2. Berarti hasilnya berapa? 4, Bu. 4. Nah, Bu, bagaimana agar begini nih si nilainya? Kemarin masih ingat nggak pembagiannya? Masih, Bu. Nah, coba X kuadrat min 4. Kan faktornya yang di atas lebih tinggi kan? Pangkatnya lebih tinggi kan? Maka kita bisa lakukan pembagian seperti ini. Dibagi dengan X kuadrat min 2. Berarti hasilnya berapa? Ayo. Dibagi kan ini? Jadi berapa? X kuadrat dibagi X. Berapa? X. X. Terus X gitu ya? Betul? Kuadrat dikurang 2X. Betul? Iya, Bu. Dikurangi. Jadi hasilnya berapa di sini? 2X min 2X. 2X. 2X min 2X. Min 4 min 4. Min 4. Min 4. Betul ya? Nah, sekarang kita masukkan nilainya. 2X dibagi 2, dibagi X. Jadi berapa? Yang ini kan? 2, Bu. 2. Berarti plus 2. Kita kalikan. Berarti 2X min 4. Hasilnya berapa? 0. 0. Nggak ada sisa. Berarti benar. Berarti kalau begitu kan hasil yang kita dapatkan ini ya. Mana sih warnanya? Nah, ini tuh kalau kalian mau membaginya, ya ini sama dengan limit dari X plus 2. Ini kan? Berarti hasilnya 4. Sama saja kan seperti ini kan? Tapi kalau mau dijabarkan, berarti kan pembaginya mau dihitung lagi, jangan lupa kalikan. Berarti X berapa? Limit X menuju 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Berarti karena ini mau sama tetap dulu gitu ya, mau lihat pembagiannya, kan dilakukan dulu pengujiannya. Ini sama dulu dituliskan, berarti ini adalah hasil kali yang ini, ya kan? Betul? Halo? Min 2 dan X plus 2. Sama aja dengan yang ini tadi. Ada yang tanyakan sampai situ? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang kita masuk lagi ke soal selanjutnya. Nomor 3. Di sini nomor 3 soalnya adalah limit dari X mendekati minus 7 dari X kuadrat plus 4X min 21 dibagi X plus 7. Ini kalau kita masukkan limitnya berapa?
min 7 kuadrat Min 7 kuadrat ditambah 4 kali ditambah 4 dikali min 7 dikurang 21 dibagi min 7 plus 7 gitu ya. Ini hasilnya berapa? Berapa? 0. 49 dikurangi 28 dikurangi 21 dibagi 0. Jadi hasilnya berapa tuh yang atas? 0 0 per 0. Boleh nggak? nggak boleh Nggak boleh. Maka harus apa yang dilakukan? dijabar. Limit X menuju minus 7 dari X kuadrat plus 4X min 21 X plus 7. Jadi dijabarkan ya. Jadi bagaimana penjabarannya? Lakukan yang tadi. Ini kan X plus 7. Berarti di sini juga harus X plus 7. Nah, si X plus 7 ini kali berapa biar hasilnya yang ini? Kalinya berapa ya? T min 3, X min 3. X min 3. 3. Ya, jadi kalau begitu kita dapatkannya apa? Nih, ya kan? Nah, berarti kalau gitu kita dapatkan limit dari X min 7, X min 3. Berarti berapa hasilnya? Min 10, Bu. Min 10. Sampai situ, ada yang tanyakan dulu? Ini banyak soalnya, sampai 18 sebenarnya banyak. Tapi ya sama aja seperti itu, mengerjakannya sama. Kita lihat lagi soalnya, nomor 4. Limit dari X min X3 dari X kuadrat plus 9 X min 3. Jadi berapa? Langsung aja, ini pasti 0 per 0 kan? Jadi dibuatkan apa kalau begitu? Dibuatkan penjabarannya berapa? Ayo, berapa? X min 3 X min 3? jika X min 3 juga, Bu. X min 3 juga? X plus X plus 3. X plus 3, Bu. X plus 3. Jadi berapa hasilnya kalau gitu? X plus 3. X plus 3. Ya, jadi hasilnya berapa? 6. 6. Ya. 6. Jadi di sini masih limit X menuju 3. Jadi di sini 3 ditambah 3 atau 6. Sampai situ, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan dulu, maaf. Sekarang limit X menuju minus 1 dari X pangkat 3 plus minusnya. 4X kuadrat plus X plus 6 dibagi dengan X min 1. Ini pasti pembaginya 0 kan? Iya, Bu. Pembaginya 0, nggak bisa pembaginya 0. Jadi kalau begitu berapa? Bagaimana melakukannya? Limit X min 1. Berarti harus di sini ya, dibuat minus 1 ya. Nah, yang ininya berapa nih? Gimana caranya? Kalian lakukan dengan cara apa di situ? Yang paling gampang. Bagi. Pintar bagi. Sok gimana caranya yuk? X 3 min 4X kuadrat plus X plus 6 dibagi dengan berapa? X min 1. X min 1. Ya. Jadi berapa? Ya, jadi berapa? Di sini? Hah? X kuadrat, Bu. X kuadrat, terus? X pangkat 3 min X kuadrat. Jangan lupa ini kan kalikan ini kan. Nah, dikurangi yang ini habis. Berarti tinggal yang ini. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya ini? 4X kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi berapa? 5X, Bu.
min 4x kuadrat dikurang minus. Jadi berapa? Ini dikurang minus. Ini kan minus kan? Minus 3x kuadrat. Betul nggak? Kan 4x kuadrat dikurang minus. Ini berarti kan ditambah kan? Betul tidak? Halo? Betul, Bu. Iya, Bu, betul, Bu. Ditambah x plus 6. Betul? Betul. Nah, sekarang berarti kalau gitu apa nih di sini? Berapa baginya? Berarti min 3x kuadrat dibagi dengan x. Berapa hasilnya? Di sini? Min 3x. Min 3x. Min 3. Oh, ini 3, ini bentar. Ini min 3x, betul ya? Min 3x. Jadi berapa? Min 3x kuadrat. Min 3x kuadrat. Min 3x. Min Plus 3 3x. dikali 3x. Ya, udah ya? Gak ada kan lagi kan? Sekarang dikurangi. Ini kan tetap aja semuanya dikurangi. Jadi biar ini hasilnya 0 kan? Betul? Sekarang yang Iya, ini. Tinggal ini. Berapa ini? 2x plus 6. Min 2x. Min 2x, betul? Plus 6. Minus kan? Iya, Bu, ya. Min 2x dibagi x berapa? Min 2. Min 2. Sekarang pindahkan. Min 2 dikali ini. Min 2x. Plus berapa ini? Plus 2. Plus 2. Betul ya? Ini min 2x. Betul ya di sini? Taruh di sini ada yang salah. Ini min 2x. 6. Soalnya 6 ya. Nah, ini ada yang ini enggak? Min 2x. Ini ke sini minus 3, betul ya? Ini kok enggak, ini enggak ke pembagiannya. Bentar. Karena di sininya kok ini berapa sih? Minus 4, betul ya di sini ya? Ini x kuadrat, ini ke sini. Betul ya? Ini dikurangi. Ya, betul ya? Dikurangi atau ditambah? Dikurangi ya? Dikurangi, ini soalnya sudah dikurangi. Ada yang salah dulu nggak? Ini hasilnya kok nggak 0? Ini harusnya 6. Kita lihat di sini. Hasilnya ini berapa sih? 4 ya? Hasilnya 4 di sini kan? Sisanya? Betul ya? Betul? Ini. Ada yang salah nggak? Coba kita lihat. 4 x kuadrat. Min 3x kuadrat. Min 3x kuadrat dibagi ini. Minus 3. Ya kan? Minus 3 plus 3. Ini plus minus 2. Tapi di sininya 6. Ya, kalau nggak apa-apa lah. Kalau memang hasilnya begitu, berarti ini ada nilai limit x minus 1 dari x min 1 dikali berapa hasilnya? X kuadrat min 3x min 2. X kuadrat min 3x min 2, gitu ya. Ditambah gitu ya, ini makan kalian biasa ya, ditambah ini ya 4 per di sini x min 1. Nah, seperti ini pembagiannya. Ini begini. Nah, tapi kalau yang ini nggak bisa dieliminasi juga. Berarti ini ada yang miss di sini nih. Soalnya coba kita lihat betul tidak. X kuadrat
1. Ini ada yang salah nggak di sini? Ini berapa sih? 5. Ini minus 4 kan? Minus 4 dikurangi minus 1. Berarti minus 3. Betul ya di sini ya? Ini nggak bisa dibagikan ini. Ini nggak bisa dibagikan. Berarti kalau gitu kita buatnya limit x min 1 dari x min 1 x kuadrat min 3 x min 2 dibagi x min 1 tambah limit, nah ini baru 4 per x min 1 dibagi dengan x min 1. Nah di sini ya, jadi ada penjumlahan beda. Ini dikalikan. Nah kalau yang ini bisa dieliminasi, ini terpisah. Jadi kalau bisa tereliminasi, berarti berapa di sini? Berarti limit x menuju minus 1 dari x kuadrat min 3x min 2 ditambah limit dari 4 per x min 1. Seperti ini. Jadi berapa hasilnya? Kalau ini ada sisa ya. Ini paham nggak sisanya dapat dari mana ini? Halo? Paham, Bu. Dari pembagian tadi. Nah, dari hasil pembagian ini ada sisa ya. Jadi kita masukkan. Ini jadinya berapa hasilnya kalau gitu? Min 1 1 kuadrat. Min 1 kuadrat dikurang 3 dikali min 1 dikurang 2 gitu ya. Ditambah ini kan 4 dibagi dengan 0 ya. 4 dibagi dengan 0. Jadi berapa ini yang ini? Yang ini berapa nih ini? Yang ini nih hasilnya. Halo, berapa? Yang ini? 2 tambah 4. 2 ditambah enggak. Kalau 4 per 0 itu ya dianya tahingga, enggak apa-apa. Saya di sini. Ini tahingga di sini. Tahingga. Tapi jadi ada nilainya. Jadi 2 ditambah tahingga ya sebenarnya tahingga sih. Ini kalau soalnya begini ya. Kalau ada sisa lakukan pemisalannya. Nah, tapi kalau di sini nanti sisanya ternyata masih bisa tereliminasi atau bisa terbagi, mungkin hasilnya tidak akan seperti ini. Ya saya tidak tahu, mungkin di sini ada salah penjumlahannya atau kenapa? X plus 1 ya. X plus 1. Kenapa? Yang penyebutnya itu X Oh, plus di sini 1. X plus 1 ya, di sini X plus 1 ya. Kalau X min 2, X min 1 berarti ada ya harusnya ya? Ada, belum tahu juga sih Bu. Bisa tahu. Oh iya, kalau minus 1, maaf. Yes. Kalau di sini minus 1, pasti nggak akan 0 kali 0 kan? Minus 1, oh iya, betul. Bentar. Kalau minus 1, ini kan tadi soalnya begini ya? Maaf. Kalau minus 1, berarti sebenarnya ada nilainya. Coba. Minus 1 ada nggak nilainya kalau kita masukkan nilai limitnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada kan ya? Jadi tidak Ada. usah begini kan? Tadi di soalnya nih. Nah, sekarang nanti kita buat yang plus 1-nya. Saya hapus dulu yang ini. Oh iya, di soalnya, maaf. Saya nggak lihat soal dengan betul. Kalau hasil ininya minus 1, maka kita masukkan nilainya, berarti kan ya? Berarti berapa? Min 1 pangkat 3 min 4 dikali minus 1 kuadrat dikurang ditambah min 1 ditambah 6 dibagi min 1 dikurang 1. Betul ya? Jadi hasilnya berapa? Min 1, yang ini kan? Min 4, betul? Min 1 plus 6 dibagi min 2. Betul? Hasilnya jadi berapa? 0 per min 2, Bu.
0 per min 2. 0 per min 2 berapa? 0. Ini 0 ya. Nah, ternyata tadi di soalnya nih ya. Kita lihat lagi di soalnya. Ini nih soalnya itu adalah yang ini plus. Nih, ya, di soalnya plus, memang plus. Saya tadi lihat salah lihat soal ya, maaf. Jadi kita kerjakan di slide selanjutnya. Nih ya, soal yang itu soalnya yang salah. Kalau memang minus ya seperti itu aja hasilnya. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang lain? Tadi kan berarti soalnya berapa tadi tuh? Ini ya, nomor 6 adalah soalnya berapa? Limit X menuju minus. Oh, minus 1. Oh, itu kan minusnya. Salah. Minus 1 dari X pangkat 3 min 4X kuadrat plus X plus 6 dibagi X plus 1. Nah, ini ya. Nah, kalau ini artinya 0 per 0, betul? Kalau tadi kan enggak ya? Kan minus tadi mah. Kalau ini benar 0 per 0. Nah, ini enggak boleh kan? Nah, ini maaf. Ini enggak boleh. Nah, makanya dari sini kita kerjakan. Berarti kita harus membuat dia itu menjadi atau dipaksorkan minus 1 ya, minus 1. Minus 1 dari berarti ini harus X plus 1 dikali berapa dibagi dengan X plus 1. Seperti ini ya, betul? Nah, maka yang dilakukan dengan apa? Cara pembagian ini ya, min 4X kuadrat plus X plus 6 dibagi dengan X plus 1. Tadi berapa di sini? Pertamanya? X kuadrat. Berarti X pangkat 2 plus X kuadrat. Maaf, X pangkat 3 plus X kuadrat. Betul? Betul. Nah, dikurangi. Jadi hasilnya berapa? 5X. Min 5X kuadrat plus X plus 6. Betul ya? Betul. Berarti kalau gitu ini berapa di sini? Min 5X. Min 5X. Berarti kita kalikan lagi. Min 5X kuadrat dikurang 5X. Nah, dikurangi. Jadi hasilnya berapa di sini? Min 4X plus 6. Ini X dikurang minus. Jadi 6, betul? Enggak. X. Betul? Tambah 6. Jadi hasilnya berapa kalau gitu di sini? Plus 6. Maka dapatnya 6X plus 6. Nah, ini benar. 0. Jadi hasilnya berarti kalau gitu berapa di sini? Di sini? X kuadrat min 5X. X kuadrat min 5X plus 6. Berarti hasilnya adalah yang ini tereliminasi ya. Berarti limit X menuju minus 1 dari X kuadrat min 5X plus 6. Berarti hasilnya? Min 1 kuadrat min 5 min 1 plus 6. Jadi 12. 12 ya, seperti itu. Tadi ternyata positif dan negatif membuat berbeda ya. Kalau yang negatif tadi harusnya langsung saja nilainya ada. Makanya tadi berbeda nilainya. Ya. Ada yang tanyakan dulu? Aman, Bu. Aman ya, bisa ya. Kalau begitu bisa mengerjakan soal ini ya. Nanti ya soalnya dikerjakan ya. Nah, sekarang ini teorema yang seperti ini tuh si limit itu ada sama kalau seperti hanya fungsi. Jadi kalau yang fungsi kemarin itu fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan. Nah, ini juga sama, limit juga sama, ada fungsi penjumlahan, pengurangan, pembagian sama saja. Jadi
tadi dari situ kita dapatkan bahwa teorema dari limit itu jika limit nih ya, jika limit X menuju suatu nilai, ya suatu nilai, nilainya apa saja bisa konstanta gitu nilainya, maka dari suatu konstanta, maka nilainya pasti akan konstanta itu. Contoh, fungsinya, bukan fungsi, berapa limit X menuju 1 dari 3? Ini fungsinya 3. Maka hasilnya berapa? Ya 3. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini kan konstanta kan? Nah, sekarang bagaimana jika limitnya berupa variabel? Jika X menuju C atau menuju suatu nilai dari fungsi yang ada variabelnya, maka kita masukkan fungsi itu sendiri. Gitu ya, kita masukkan nilai fungsinya itu sendiri. Bagaimana jika si fungsinya ini punya konstanta? Contoh, saya tambahkan konstanta di sini. Maka hasilnya ya dikalikan dengan konstantanya. Yang ini contohnya apa, Bu? Yang ini contohnya yang tadi sebenarnya sudah dilakukan. Jadi jika limit X menuju 1, contoh, dari 3X, nih, ini ada X-nya kan? Berarti si fungsinya itu adalah X-nya kan? Ada X-nya. Maka hasilnya 3 dikali dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika limit yang kita ketahui ini tuh, kalau ini kan ada konstantanya. Kalau limitnya itu hanya fungsi X-nya saja, berarti limit X menuju C dari X gitu ya, dari suatu variabel di sini. Atau di sini bisa T, di sininya T. Ini bisa saja kalau limit T menuju C dari T. Ini sama aja, berarti ininya T, T gitu ya. Berarti hasilnya kita masukkan saja. Atau limit H menuju C dari H. Fungsinya H. Maka hasilnya semuanya itu C, masukkan nilainya C. Ini masukkan C, ini masukkan C, ini masukkan C. Berarti hasilnya nilainya C. Seperti itu. Nah, untuk pembagian, untuk ini untuk satu-satu fungsi ya. Bagaimana jika pembagian dan perkalian, pembagian dan pengurangan? Oh, penjumlahan dan pengurangan dulu aja. Jika saya punya fungsi ditambah G atau dikurang, dan fungsi ini mau dicari limitnya, mendekati suatu nilai, maka si limit ini kita bisa kerjakan. Yang ini itu bisa dikerjakan. Berarti yang ini tuh sebenarnya bisa saya masukkan nilainya. Berarti ini kita dimasukkan, ini dikurangi, ini bisa juga dikurangi, kita masukkan nilainya. Gitu. Nih contohnya apa? Saya punya fungsinya fx-nya itu contoh 2x min 3. Gx-nya itu adalah x kuadrat. Maka fx plus g X ini berarti di berapa? Dua X min 3 plus Berarti X kita kuadrat. 2X min 3 plus X kuadrat. Nah, kalau saya mau mencari limitnya, limit X menuju 1 aja ya, menuju 1 dari sini. Limit X menuju 1 dari fx plus g, gx. Ini berarti bisa saya tuliskan dalam bentuk limit X menuju 1 dari ini ditambah limit X menuju 1 dari yang ini. Ini sama aja. Yang ini mau dijumlahkan dulu atau mau dipisahkan sama saja. Asal limitnya sama. Berarti kalau gitu kita masukkan nilainya. Kalau ini hasil penjumlahan ya. Kalau ini berarti limit X menuju 1 dari dijumlahkan 2X min 3 plus X yang ini. Kalau yang ini dipisahkan. 2x min 3 ditambah limit x min 1 dari x kuadrat. Maaf, ini kuadrat. Berarti hasilnya nih. Ini hasilnya berapa di sini? Kita masukkan nilainya. 2 dikali 1 dikali 3 ditambah 1. Betul? Hasilnya berapa yang ini? 1, Bu. 1. 1? 0.
0. Oh iya, Bu. 0, 0. Sekarang kalau yang ini nih. Yang ini kita masukkan, ini kan 1 ya. Ini masukkan nilainya. 2 dikali 1 min 3 ditambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya berapa di sini? Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka ruas kanan dan ruas kiri sama. Jadi mau dijumlahkan langsung atau mau dilimitkan dulu per fungsi, boleh. Bagaimana dia dikurangi? Ya sama saja. Pokoknya penjumlahan dan pengurangan dari fungsi dan kita mau mencari limitnya itu sendiri apa, maka bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian? Ya, perkalian juga sama. Perkalian juga sama. Kalau perkalian, contoh, saya punya fungsi tadi ya, limit, saya punya fungsi fx dikali dengan gx. Yang ini, ya. Karena saya punya fungsi, berarti di sini tadi 2x min 1, betul ya? Dikali x kuadrat. Betul nggak soalnya? Betul ya? Nah, 2x min 1 betul ya? Oh, min 3. Min 3. Nah, min 3. Jadi hasilnya berapa kalau gitu? Dua x pangkat 3 min 3x pangkat 2, betul? Betul, Bu. Sekarang saya mau cari limitnya. Limit x menuju 1. Tapi dari fungsi ini, dari fungsi yang dikalikan. Maka yang ini tuh bisa sama dengan limit x menuju 1 dari fungsi ini dikalikan dengan limit x menuju 1 dari fungsi g-nya. Sekarang kalau kita masukkan nilainya yang sudah dikalikan, ini kan yang sudah dikalikan ya? Ya, Bu. Limit x menuju 1 dari 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2. Nah, tapi satu lagi kita kerjakan dengan cara terpisah. Yang x dulu, ini yang f dulu. Berarti 2x min 3 dikali dengan limit x menuju 1 dari x kuadrat. Hasilnya sama tidak? Coba kita masukkan nilainya. Ini kan 1 ya? Berarti berapa? 2 dikali 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 pangkat 2. Hasilnya berapa yang ini? Min 1. Min 1. Sekarang kita lihat yang ini. Kita masukkan 2 dikali 1 dikurang 3 dikali 1 dikuadratkan. Ini hasilnya berapa? Min 1. Nah, ini kan gini ya. Min 1 dikali dengan 1 kuadrat. Ini kan? Betul? Iya, Bu. Hasilnya adalah minus 1. Tuh, sama. Sampai situ ada yang tanyakan. Nah, kecuali kalau pembagian. Nah, kalau pembagian, itu tadi ingat. Kalau pembagian itu apa? Kalau pembagian itu apa? Ini yang pembagian. Sekarang bagaimana jika yang ini dibagi dengan yang ini? Kalau hasilnya hanya pembagian biasa ya sudah. Tapi ketika masuk ke limit x menuju c atau menuju suatu nilai dari fungsi yang kita bagikan, ya, yang ini dibagi dengan yang ini tidak akan sama dengan yang ini dibagi dengan ini. Pembagian tuh enggak. Ya. Nah, jika soalnya seperti ini, si C bisa dimasukkan dengan catatan si fungsi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Tadi, yang soal-soal yang tadi. Maka kalau adanya G sama dengan 0, jika ini kita masukkan dan masuknya itu jadinya sama dengan 0, maka harus diuraikan. Paham? Ada yang tanyakan dulu sampai situ? Ya ini sebenarnya teoremanya sudah tadi kan disampaikan. Ada yang tanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum ada? Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Tadi soal berapa sih? 5, berarti sekarang ke 6 ya? Ke 6.
bagaimana jika limit X menuju minus 2, minus 2 atau plus 2 lah, plus 2 dulu ya. Plus 2 dari 7X pangkat 5 min 10X pangkat 4 min 13X plus 16 dibagi dengan 3X kuadrat min 6X min 8. Kita masukkan nilainya. Menghasilkan 0 nggak yang bawah? Coba. Menghasilkan 0 nggak yang bawah? Berarti 3 dikali 4, betul? Dikurang 6 dikali 2, dikurang 8. Hasilnya ada 0 nggak? Berapa? 8. Hasilnya 0 nggak? Enggak ya? Kalau tidak ya dimasukkan saja nilainya. Kalau tidak ya, ini kan 12. 12 dikurangi 12, 0. Jadi minus 8 kan ya? Nah, berarti kita masukkan saja nilainya. Berarti 7 kali 2 pangkat 5 dikurang 10 kali 2 pangkat 4 dikurang 13. Dikurang 13 kali 2 ditambah 6. Ini 6 ya? 6. Nah, pasti ini ada nilainya. Karena kita masukkan nilainya tidak ada yang tadi ya. Seperti hal yang tadi itu. Nah, sekarang kalau yang ini limit X menuju. Jadi si limit itu menjadi sangat istimewa jika masuk ke dalam pembagian dari fungsi. Nih, X kuadrat plus 3X min 10 dibagi dengan X kuadrat min plus X min 6. Nah, ini hasilnya 0 nggak yang bawah? Hasilnya 0 nggak? 0, Bu. 0. Berarti kalau gitu apa yang harus dilakukan? Jabarin, Bu. Jabarkan, Bu. Dijabarkan, yuk. Dijabarkan. Ya, gimana cara penjabarannya? Berarti limit X menuju 2 dari yang ini, kan ini sama ya pangkatnya ya? Kalau yang tadi mah pangkatnya beda ya? Kalau ini pangkatnya sama. Maka kita jabarkan dulu nih yang bawah. Karena, nih lihat ya, karena di sininya limitnya mendekati 2, maka yang ini tuh harus ada, ini 2 ya, berarti X min 2. Harus begini. Kenapa? Karena ketika kita masukkan nilainya 0, dan ini yang akan dieliminasi. Biar hasilnya seperti ini, maka X min 2 dikali dengan X plus 3. Betul? Yang bawah? Betul, Bu. Maka yang atas juga harus ada X min 2, bisa tereliminasi. Berarti dikali berapa tuh? X plus 5. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Bu. Maka ini yang tereliminasi nih. Yang membuat dia menjadi 0 itu kan minus 2-nya. X min 2-nya. Karena kalau kita masukkan X-nya 2, berarti 0 kan? Nah, ini yang harus tereliminasi. Berarti kalau begitu kita dapatkan limit X menuju 2 dari X plus 5 dibagi dengan X plus 3. Hasilnya adalah 7/5. Jadi nanti ketika limit itu, lihat limitnya. Kalau limitnya menghasilkan 0/0, maka jabarkan dengan batasan limit itu. Jadi kalau batas limitnya itu, contoh di sini. Jika batas limitnya itu, saya ganti ini ya. Limit X menuju 1, maka pembaginya di sini itu harus berapa di sini? X min 1 dikali berapa gitu ya. Ini juga sama. Di sini harus X min 1 berapa gitu. Jika limit X menuju minus 1 nih, maka di sininya harus berapa? X plus 1. Yang ini juga sama, X plus 1. Nah, dibuat seperti itu. Paham tidak?
Paham, Bu. Ya, seperti itu ya pembagiannya. Ada yang ditanyakan dulu? Bu, berarti kalau misalkan di suatu fungsi, fungsinya harus dihitung dulu kalau pembagian. Kalau pembagian, ini kan pembagian ya. Kalau pembagian di bawahnya itu hasilnya 0, harus diuraikan dulu. Tapi kalau ini nih kayak ini nomor 6 kan ya tidak 0 ya. Iya, Bu. Jadi nggak usah. Ini kenapa diuraikan? Karena dia menghasilkan nilai 0. Yang ini kan menghasilkan nilai 0. Kan kita masukkan limitnya. Kalau yang ini, kita masukkan nilai-nilainya, tidak 0 nih. Minus 8 di sini itu kan. Yang bawahnya kan minus 8. Ya, jadi nggak apa-apa. Makanya ketika, jadi istilahnya itu yang membuat limit itu berbeda. Makanya ketika limit penjumlahan, ini limit penjumlahan di sini nih. Ini yang ini. Si limit penjumlahan, ini mau dimasukkan berapa juga nggak apa-apa. Walaupun dimasukkan 0 juga nggak apa-apa. Nilainya hasilnya 0, nggak apa-apa. Nah, tapi yang ini yang jadi masalah ketika ada yang pembagian ini dan kita masukkan nilainya, si X-nya, ternyata di bawahnya itu 0. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ini untuk limit. Nah, kita lihat lagi limit. Sebenarnya yang limit ada banyak ini soalnya. Kita lihat. Ini ada soalnya. Ini 8. 8. Bagaimana jika ini ada soalnya nomor 9 berarti ini. Limit X menuju minus 1 dari X kuadrat plus X dibagi dengan X kuadrat plus 1. Kayaknya nggak enak ini. Ke pinggir gini. X kuadrat plus X dibagi X kuadrat plus 1. Di sini soalnya ini ya. Ini soalnya dapat dari mana? Ini saya mau melihatnya soal-soal. Nah, ini soal yang ini. Nomor berapa ini? Oh, yang sin dan cos-nya minggu depan aja ya, biar sekalian ya. Yang ini nomor 7 sampai nomor 18. Ya. Paham? Ini dikerjakan. Sebenarnya yang nomor ini udah dikerjakan tadi nih. Yang ini sudah dikerjakan. Nggak apa-apa nomor 7 sampai nomor 18. Tapi saya mau ngasih lihat ada soal yang lain. Nah, Nah, ini nih. Nah, ini si nilai yang ini, kalau yang kita masukkan nilai yang ini, nih nilai yang ini nih. Nah, kalau kita masukkan nilai yang ini berapa nilainya? Yang ini dulu aja. Berapa nilainya ini? Yang ini nih. 3. Yang ini? 2. Yang ini? 3, Bu. -3. Yang ini? Kelihatan nggak? Itu tuh akar 2 ya, Bu. Ya, akar 2. Akar 2 dikuadratkan tapi di sini ya. Jadinya 2 kan? $135, Bu. Ya, dikalikan. Nah, yang ini yang nomor 5? 0 nggak, menghasilkan 0 yang bawahnya?
Menghasilkan 0 nggak? Enggak, Bu. Enggak, berarti berapa hasilnya? Ada kan? Ada aja. Yang ini menghasilkan 0 nggak? Halo? Enggak, Bu. Enggak ya? Nah, sekarang saya mau ngasihnya yang ini nih. Nah, ini nih. Nomor 13 sampai 24. Atau kayaknya soalnya yang ini aja deh, nomor 13 sampai 24. Kalau yang tadi mah nggak usah. Ini nih, ini banyak soalnya. Soalnya yang ini aja ya, yang dikerjakan. 13 sampai 24. Dari soal ini mana yang mau dibahas, Sob? Satu aja. Berapa? Mana? Hah? Nomor 23, Bu. Nomor 23 yang ini? Oke, nomor 23. Ingetin soalnya, ditulis ya. Dah, saya Ya, Bu. gantikan saya pindahin ya, set. Nomor 23. Ini nggak apa nanti aja dulu. Sekarang nomor 23 yang kalian mau. Ini di sini nomor 10, kalau di sini jadinya nomor 10. Nomor 23 itu limit X menuju Pi, betul ya? Iya, Bu. Dari 2X kuadrat min 6X Pi plus 4Pi kuadrat dibagi dengan X kuadrat min Pi kuadrat. Begitu ya? Soalnya betul? Iya, Bu, betul, Bu. Nah, kalau begini, apa yang harus dilakukan? Kita masukkan nilai Pi-nya. Ternyata dia 0 kan ya? Betul? Ketika kita masukkan, nilainya 0. Yang ini kan? Yang atas juga 0. Maka yang harus dilakukan apa? Berarti si Dijabarkan. limit itu harus dijabarkan. Dari X menuju Pi, ya. Yang ini harus dijabarkan nih. Ya, ini harus dijabarkan. Kalau kita mau menjabarkan yang ini kan di sini nilainya Pi ya. Berarti kalau gitu apa yang dijabarkan? X min Pi, betul? Betul, Bu. Ini. Plus Pi. Betul. Ini kalau X min Pi, berarti di sini juga X plus Pi. Yang ini juga harus X min Pi. Biar si X min Pi-nya dihilangkan, dieliminasi. Berarti kalau gitu apa yang harus dilakukan? Lakukan pembagian 2X kuadrat min 6X Pi plus 6. Maaf. Berapa ini? Berapa? 4Pi kuadrat dibagi dengan X min Pi. Betul? Nah, ya, jadi berapa pembagiannya? Berapa pembagiannya? X. Daya. Berarti, 2. Ini kan ada 2. 2 dibagi. Nah, jadi berapa? 2X kuadrat dikurangi 2X Pi. 2X Pi. Bagi. Jadi ini berapa sini? Min 6X Pi dikurang minus. Jadi berapa? Berarti berapa? 4X Pi. 4X Pi. Betul. Plus Pi kuadrat.
Sekarang yang ini. 4xp dibagi x berapa? 4pi. Plus 4pi. Sekarang kita kalikan. 4pi dikali xp. Dikali x. Berarti 4xp. Yang ini dikali ini berarti min 4pi kuadrat. Betul ya? Iya, Bu. Betul? Sekarang dikurangi. Oh, ini negatif, di sini positif. Di sininya benar positif ya? Kenapa? Oh, ini dikurangi ya? Kenapa? Oh ya, ini dikurang. Oh, betul. Ini dikurang. Berarti ininya kurang. Nah, betul, makasih itu kan. Kesalahan ini aja. Nah, ini betul begini. Hasilnya 0. Maka di sini jadinya berapa? 2x min 4pi. Nah, 2x min 4pi. Berarti ini bisa tereliminasi ya yang ini ya. Maka limit x menuju pi dari 2x min 4pi per x per pi. Kita masukkan nilai pi-nya. Berarti 2 dikali pi dikurang 4 kali pi dibagi pi ditambah pi. Jadi hasilnya berapa yang ini? Min 2pi per 2pi. Betul? Berarti hasilnya min 1. Betul nggak? Iya, Bu, betul, Bu. Ya, seperti itu. Ya, jangan lupa ini ya penjumlahan dan pengurangan minus, tanda minus dan plusnya ini. Tadi salahnya plus dan minus saja. Ada lagi yang ditanyakan dulu? Nih kalau yang ini tadi soalnya yang ini nih. Nih, kalian penasaran nggak dengan yang ini? Berarti kalau gitu si limit x, ini kan kalau kita masukkan 0 kan? Masukkan 0 nggak? Yang ini? Iya, Bu. Atau enggak? 0 atau enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Satu Berarti pi. kalau gitu berarti berapa? Berarti berapa? 2 per 2, Bu. 1 kuadrat plus 1 ditambah 1 kuadrat plus 1 minus 1 ya. Berarti hasilnya berapa di sini? 2 2 per per 2. 2. Kalau di sininya tandanya minus. 0 nggak? 0. 0. Nanti lakukan penjabaran itu. Coba, yang ini ada juga. Ini nih di soal yang tadi itu ada. Bentar, kita lihat lagi. Ini nih yang nomor 16 tah. Yang ini hasilnya 0 nggak? Yang nomor 13. Ini aja dulu 0 atau enggaknya gitu aja. 0 nggak? Enggak, Ya. Bu. Nomor 14, 0 nggak? 0. 0, berarti harus dijabarkan. Nomor 15. 0. 0, berarti harus dijabarkan. Nomor 17. Pangkatnya 3 ya, di sini minus 1 ditambah 4, berarti 3. Ya. Betul? 3 dikurang 8. Ini kayaknya enggak 0 ini mungkin. Kalaupun 0 nanti dijabarkan lagi. Yang ini 0 enggak? Nomor 18? Enggak, Bu. Enggak. Nomor 19? 0, Bu. 0. Nomor 20? Nanti dilihat begitu ya. Dari sini sampai nomor 24 dikerjakan dan cari yang 0 dan yang tidak menghasilkan 0 yang mana. Ada yang ditanyakan dulu? Soalnya kurang nggak? Cukup. Ah, maunya cukup gitu.
Berarti nomor 13 sampai 24 aja ya. Yang tadi soal ini tadi mau dikerjakan nggak yang ini? Ini tadi itu mana sih? Ini gampang kan? Atau kalau nggak dikerjakan di sini aja kita kerjakan. Cok, mana yang mau kalian kerjakan? Kalau itu tugas, di sini mana yang mau dikerjakan? Nah, yang ini mana yang mau dikerjakan? Dari nomor 7 sampai nomor 18. Yang ini yang kos dan sinnya minggu biar 1 hari ya sekalian. Ini mana yang mau dikerjakan? Hah? Coba kita lihat di sini. Ini 0 nggak nomor 7? Nomor 7 0 nggak? 0, Bu. 0, berarti harus dijabarkan ya. Yang ini 0 nggak? 0, jadi harus dijabarkan ya. Ini gimana menjabarkannya? Berarti di sini harus, yang atas itu harus kalikannya 7 plus T. Ya, tadi sebenarnya ini sudah. Yang ini 0 nggak? Oh, 0 yang tadi ya. Soal yang tadi sudah kita kerjakan. Yang ini 0 nggak? Enggak. Masa enggak? Ini. Tuh. 0. Berarti kalau gitu apa yang harus dilakukan? Ini pangkat X-nya ya dikeluarkan saja. Jadi X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Ini kan? Yang atasnya berarti semuanya dibagikan. Berarti X pangkat 2. Betul? Ditambah 2X. Betul? Min 1. Nanti yang ini yang dieliminasi. Maka didapatlah ini limitnya. Jadi hasilnya limit dari X mendekati 0 dari X kuadrat plus 2X min 1. Jadi hasilnya berapa? Min 1. Min 1. Ya. Kalau yang ini? 0 nggak? Ini 0 nggak? Ini min 1, min T, ini min T. 0 ya. Kan min T ditambah T jadinya 0. Jadi ini dijabarkan. Yang ini 0 nggak? Ini mah semuanya 0. Ini mah kayaknya 0. Ini juga sama, ini 0. Berarti harus dijabarkan nih. Ini ditambahin ini aja ya, soalnya boleh ya? Bisa kan? Nah, kalau yang ini gimana yang ini? Sama, Bu, itu juga. 0. 0. Ini bisa ya? Yang ini? Ini juga sama, 0 juga. Ini harus dijabarkan ini. Ini kalau ini jabarkannya berarti yang atasnya X min 3 dikuadratkan. Ya kan di sininya ya nantinya. Gitu. Atau ini ditambahkan lagi soalnya. Ini nomor 13 dan nomor 15. Dah. 13, 15, terus nanti tambah dengan soal yang itu. Biar latihannya banyak. Ini limit, pengerjaan limitnya. Limit sudah. Terus kita cari limit apa lagi ya? Nanti minggu depan kita berapa? Tugasnya tadi kan dari nomor 7 sampai nomor 18 bukan? Oh enggak, yang ini mah enggak. Jadi Oh. soalnya hanya nomor 3 sampai nomor 13 dan 15 aja. Yang ini. Jadi nomor 13 dan 15 ditambah yang tadi nih. Karena yang tadi kan sebenarnya udah ya. Tapi ini aja ditulis aja sebagai latihan. Nah, minggu depan kita masuk ke yang limit tahingga. Kan biasanya kalau itu kan limit tahingga tuh. Limit tahingga. Kalau ini kan limitnya memasukkan nilai kan. Masih memasukkan nilai. Nah, yang ini yang dikerjakan itu nomor 13 sampai nomor 25.
4. Tapi kan sebagian sudah, ya nggak apa-apa. Pokoknya yang jelas ini kan ketahuan lah. Jadi sebenarnya kita sudah mengerjakan 2 atau 3 ya di sini. Ini 1 sudah dikerjakan, ini juga sudah dikerjakan, ditambahkan dengan yang soal yang tadi yang 13 dan 15 dibuka di sini. Ada yang tanyakan dulu? Jadi minggu depan kita masuk ke limit trigonometri dulu. Sebelum masuk ke tahingga. Nanti limit trigonometri diselesaikan dulu semuanya, baru limit tahingga. Tapi sebelum limit trigonometri dan tahingga, ya ini harus paham dulu. Karena kalau ini sudah paham, sudah. Ada yang tanyakan? Ada, Bu. Nggak ada? Berarti bisa paham semua ya? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya nggak apa-apa. Kalian, saya hanya memberikan tugas itu saja. Nanti minggu depan seperti biasa dikumpulkan sebelum perkuliahan dimulai ya di link yang saya berikan. Ini nanti juga rekamannya akan saya upload di YouTube. Memang lama sih kalian melihatnya 1,5 jam, tapi saya memang nggak memotongnya. Ya agar ini aja latihan aja. Ada yang disampaikan dulu?